Ibu dan ayah selalu sibuk dengan pekerjaan orang dewasa. Aku tidak bisa bicara. Hei, aku di sini. Rasanya aku seperti tidak ada. Aku punya banyak energi, tidak tahu harus apa. Jadi, aku menghancurkan rumah ini. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku hanya tidak dapat cukup perhatian. Akhirnya, orang tuaku ingat mereka punya putri. Aku harus diajak jalan setiap hari di udara segar, seperti anjing. Jadi orang tuaku ingin aku hidup dalam trailer di halaman belakang seperti anjing nakal dalam kandang. Pemilik sebelumnya hidup di sini saat bank mengambil rumahnya. Ini harganya murah. Aku suka ide yang ini. Lihat, laba-laba yang besar. Ibuku takut pada laba-laba. Tidak, aku tidak lupa. Aku suka menakuti ibu. Itu bukan sungguhan, Ibu. Aku punya banyak tugas sekarang. Tidak ada waktu untuk pengalihan. Aku harus bersihkan trailernya. Wow, ada listrik di sini. Ibu harus berhenti merasa takut pada setiap suara. Ayo bersih-bersih. Ada banyak sampah di dalam trailer ini. Tapi kita berhasil. Akhirnya kita bekerja sebagai keluarga. Aku merasa bosan sampai menemukan sekaleng cat. Aku mau mengecat seluruh dunia karena aku suka mewarnai. Dan ayah pikir tidak sengaja membuangku ke dalam tempat sampah. Terkadang ayah aneh. Bisakah kalian bayangkan? Ayah membongkar tempat sampah dan para tetangga mengawasinya. Apa yang akan tetangga katakan tentang keluarga kami? Ibu mencoba menarik ayah pada kenyataan. Kalau ayah memperhatikan, ayah bisa melihatku menggambar rumah baru tepat di belakangnya. Aku menyayangi ayah. Sejujurnya, aku tidak suka trik ini, tapi tidak kutunjukkan. Aku tidak mau ayah sedih. Ayah selalu menunjukkannya saat libur. Terkadang ayah membuat alasan untuk melakukannya. Ini membuat ibu sangat kesal. Ibu juga punya trik untuknya. Wow, akhirnya aku bisa mengubah warna lampu belakang dengan remote. Aku tidak percaya selera ayah. Rumahku, pilihanku. Lebih sulit dari kelihatannya. Khususnya saat orang tuanya mengganggunya. Teman-teman bantu kami. Beri komentar warna favorit kalian dan kuterangkan rumahku dengan itu. Kejahilan favoritku saat aku dan ayah menyamar menjadi hantu dan menakuti ibu. Apa? Kau mau bersantai dan membaca majalah pada kursi berlengan? Kemana kursinya? Kuharap ibu tidak terluka. Duduklah di sofa, Ibu. Ini ulah hantu. Aku memberikan ayah tugas membuatkan singgasana karena aku putri kecilnya. Dan trailer adalah kerajaanku. Aku tidak akan izinkan siapapun menerobos duduk di sini. Bahkan juga ibuku. Maaf. Aku hanya tidak mau untuk berbagi kekuatan. Ini sangat sempurna untukku. Ibu punya banyak pekerjaan hari ini. Kuberikan ibu tugas membuang sampah. Sementara aku dan ayah bermain frisbee. Ibu jangan teralihkan. Ya, ibu tidak menangkapnya, tapi ayah harus mencarinya di tempat sampah. Ayah berurusan dengan pekerjaan kotor. Saat ibu mengupas kentang, ayah harus makan kupasannya. Ayah ada ide. Menarik sekali, cat dalam tempat sampah. Kuharap ayah tahu caranya. Ayah pernah mengocok krim untuk kue di dalam mesin cuci. Ayah adalah jenius yang aku sendiri tidak kenal. Benarkah? Perosotan? Ini adalah trik terbaik ayah. Setelah mengambil kelinci dari topi, ayahku seorang penyihir. Ini hari yang panas dan ibu meminum semua airnya. Ibu tidak menyisakan untukku. Bahkan galon airnya kosong. Rasanya seperti tinggal bersama Kijang di lubang air. Tapi kalau menyukai video ini, airnya akan muncul. Aku suka. Hebat. Wow, aku dapat cola untuk setiap 3 suka. Ini semakin menarik saja. Tapi aku dan ibuku hanya dapat 2 suka. Teman-teman, bantu kami. Tekan tombol suka di bawah video ini. Ayah ingin membuat aku senang dan membelikan permainan keren di internet. Ini karpet dansa interaktif. Oh, sudah dikirim sebelum ayah menekan tombol bayar. Kecerdasan buatannya memang luar biasa. Mungkin aku akan belajar menari dan mengejutkan teman sekelasku saat kelulusan. Aku bisa sinkronkan karpet dengan ponsel. Ibu juga suka karpetnya. Jangan berani memikirkannya. Ini untukku. Itu jahat sekali. Asal jangan dirusak. Aku bisa menari dengan baik.
Apa ibu benar-benar merayu ayah dengan tarian seperti itu? Oh, baiklah. Hei, asap apa itu? Aku benci jadi kutu buku, tapi sudah kubilang. Ibuku merusakkan hadiah dengan tariannya. Ibu berutang 2 karpet interaktif. Ayolah ibu harus cari tahu cara memperbaikinya. Raknya. Lumayan, tapi aku masih marah. Ibu beruntung aku tahu soal kecelakaan ini nantinya. Dan sebenarnya, aku lebih butuh rak daripada karpet menari. Tidak apa-apa, aku akan berdiri di sebelah dinding di sekolah menari. Aku punya masalah lainnya. Aku sedang membaca majalah dan melihat gambar monster yang mengerikan. Itu membuatku takut dan aku ingin menangis. Mirip seperti monster yang tinggal di lemariku. Ibu memutuskan menghiburku dan mengajariku cara mengalahkan monster jahat. Siapa tahu, aku akan berperan dalam film Rocky yang terbaru. Ups, gambarnya terbang. Tapi aku terlalu bersemangat untuk berhenti. Jadi ayah dapat tinjuku. Maaf ya, tapi ini seru sekali. Aku minta orang tuaku membuatkan meja untuk di trailer. Mereka tidak mau melakukannya bersama dan mulai bertengkar. Mereka sudah terlalu lama bersama dan cara pikir mereka mirip. Batu gunting kertas bukanlah sebuah pilihan. Mereka akan membuat meja, lalu kuputuskan mana yang lebih baik. Awal kontes yang bagus. Mereka berusaha keras. Aku berasumsi begitu karena mereka menyayangiku. Mejanya sudah jadi. Lihat meja yang kau buat. Mejanya benar-benar sama. Tentu saja begitu. Cara pikir orang tuaku sama. Inspirasi mereka juga sama, yaitu aku. Kuharap kau mengerti. Mereka bekerja bersama dan sekarang aku punya meja anti gravitasi. Keren kan? Ibu punya banyak ketakutan. Salah satunya adalah hewan pengerat kecil, yang besar dan juga sedang. Segala jenis hewan pengerat. Tapi ayahku adalah pria terkuat di dunia. Ayah pikir cara terbaik mengalahkan rasa takut adalah menatap matanya. Tapi mata kecil yang haus darah ini semakin membuat ibu ketakutan. Ayah menyukai hewan. Ayah tidak bisa singkirkan hewan ini dan mendapatkan ide lebih baik. Ayah membangun rumah untuk peliharaan dari kotak tua. Wow, ini luar biasa. Tapi aku mau mengingatkan bahwa rumahku belum selesai. Aku menamakan hamsternya Fluffy. Fluffy suka rumahnya. Tentu saja, tapi ini ayahku dan harusnya ayah melakukannya untukku. Iya, dan ayah sedang bersenang-senang. Hingga ibu mendengar peluitnya dan berteriak ke ruang keluarga. Ibu pikir hewan pengerat itu mengalahkan ayah dan memakan habis tubuh ayah. Tapi ayah baik-baik saja. Ayah membelikan papan seluncur karena ayah tidak mau aku iri. Keren! Sudah lama aku memimpikan hal ini. Keamanan yang utama. Aku siap. Ayo. Apakah aku bisa melompati mobil ayah? Tidak, ternyata tidak. Aku baik-baik saja, ayah. Ayah ingin menunjukkan cara melakukannya. Dulu ayah pemain papan seluncur terkeren di sini. Tapi itu yang ayah ceritakan. Kenyataannya, ayah terjatuh lebih parah. Ayah tidak memakai helm. Ayah ingin mencobanya lagi. Tapi dengan helm dan perlindungan. Dan aku akan menjaga ayah. Trik ayah benar-benar keren. Dia mempelajarinya dari YouTube. Apa ayah bisa mengubah apel menjadi boneka? Itu pasti keren. Tapi tidak, itu hanya apel yang lebih besar. Aku tahu rahasianya. Pasti pestisida di bawah jubah. Ayah butuh sukarelawan dari penonton untuk trik ini. Aku bersedia. Ayah meminta permen karetku. Apa yang akan ayah lakukan? Mengunyahnya? Oke, lanjutkan. Ayo tutup agar sihirnya bekerja. Mantranya adalah trum-trum trik. Wow, permen karetnya besar sekali. Aku bisa kunyah seumur hidupku. Aku dan ibu mendukung ayah dan berharap ayah dapat pekerjaan. Hamster merangkak ke bawah jubah dan hal tidak terduga terjadi. Bahkan ayah ketakutan. Ini adalah hari Sabtu dan ayah mau bermain game bersama ibu. Ayah tidak tahu berapa banyak pekerjaan yang harus dikerjakan.
Mereka tidak punya waktu untuk bermain. Ayah bisa memintaku main bersamanya atau aku mengerjakan PR. Itu awal adu panco dimulai. Ibu adalah wanita kuat dan ayah seorang ilusionis. Ibu menatap tangan ayah dengan seksama. Bagi ibu, permainan berakhir dengan mudah. Sekarang ibu menghancurkan otoritas ayah di hadapanku. Tapi ibu tidak peduli. Aku tidak pernah melihat ayah dipermalukan. Tapi piringnya tidak pernah sebersih ini. Jangan tersinggung, Bu. Kalian pikir ayah menggantung lukisanku di kulkas. Tapi itu lukisan ayah. Ayah juga suka melukis. Tapi itu lukisan keluarga. Ibu juga mengira itu tugasku. Itu menyinggung perasaanku. Lukisanku lebih bagus. Ini memberi ayah inspirasi untuk menuangkan ekspresi di atas kanvas. Ayah menuangkan semua pengalamannya di kanvas dan masih ada noda. Senimanku mengalami kebuntuan. Tidak apa-apa, itu biasa. Tapi aku ingin membantu dan memberikan lukisanku. Tentu tidak sempurna, hanya sketsa sederhana. Yang penting adalah sekarang ayah sudah tenang. Ibu percaya ini lukisan ayah dan sekarang ibu bangga. Walaupun semua ini idenya, ayah menemukan foto lamanya di dalam trailer. Ketika ayah menjadi kapten muda tim basket dan menunjukkan masa depan yang cerah. Kenangan ini memberi ayah inspirasi untuk bermain, mengulang lemparan 3 angka legendarisnya dalam babak final. Ternyata tidak mudah. Sepertinya bolanya tidak mau masuk ke keranjang. Oh, bertahun-tahun sudah berlalu dan ayah sudah tidak sama lagi. Ayah membuatkan ini untukku, atau bukan untukku. Mainannya mengenai sasaran. Tidak seperti bola itu, jelas ada yang salah dengan itu. Harga diri ayah sangat penting bagi seluruh keluarga. Nah, rumahku sudah jadi. Semuanya sangat sesuai dengan gambarku. Orang tuaku bisa bersantai dan melakukan yang mereka mau. Tapi aku merasa cepat bosan tanpa mereka. Jadi aku merusak semuanya. Ini kecelakaan. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku bersumpah. Maaf, aku membuat ibu dan ayah sedih. Tapi aku hanya anak kecil. Kita akan berfoto untuk mengingat trailer ini dan kembali saat usiaku 16 tahun dan temperamenku buruk. Mereka selalu berteriak dan tidak pernah mendengarkan. Putri mereka Mary menirukan tingkah mereka saat main boneka. Orang tuanya sendiri yang memberikan contoh. Boneka Mary juga bertengkar dan menghancurkan rumah mereka. Ayah ingin perbaiki rumahnya, tapi mereka juga tidak bisa sepakat. Mereka tidak hanya menghancurkan hubungan, tapi juga yang ada di sekitar. Mereka harus membangun hubungan mereka dulu, baru yang lainnya. Cinta orang tua adalah fondasinya. Rumah boneka yang baru tidak rusak. Ayah membuat lantai atas dan loteng. Ibu membuat lantai pertama dan kedua. Rumah bonekanya lebih besar. Sekarang boneka Mary punya rumah baru. Menakjubkan. Mereka mirip dengan Tom dan Kylie. Sekarang mereka hidup. Masih ada banyak hal pekerjaan yang harus dilakukan. Boneka itu ingin merapikan rumahnya. Harus ada TV di ruang keluarga. Ukurannya harus besar untuk menonton Super Bowl. Omong-omong, boneka itu punya nama yang sama dengan orang tua Mary. Itu idenya, bukan ideku. Dan mereka sudah bertengkar soal TV. Itu hal biasa. Mungkin hubungan mereka harus segera diperbaiki. Mary kecil berusaha untuk mendamaikan mereka. Saat Mary bertengkar dengan anak tetangga, es krim membuat mereka berteman. Kalau mereka tidak mau, Mary akan makan dengan senang hati. Suasana hati boneka Kylie sedang baik. Dia membersihkan rumah barunya. Tom berusaha untuk menangkap penyedot debu. Benda itu sudah takut padanya. Semuanya terkendali. Ini mode kekuatan penuh. Ayo kita bekerja. Oh, ini berlebihan. Sekarang penyedot debu itu sangat kuat. Semua yang ada di dalam rumah masuk ke dalam mesin gila itu. Benda itu menyedot Kylie. Gadis malang itu tidak bisa meloloskan diri dari penyedot debu. Dan sekarang Tom akan dapat masalah. Mereka berdua selalu saja bertengkar. Saatnya memikirkan furnitur. Dunia boneka ajaib jauh lebih sederhana dari realita kita yang rumit. Tom cukup menyedot sofa-sofa termahal dari majalah menggunakan penyedot debu. Lalu menembakkan rumahnya dengan furnitur. Dan yang paling penting, Kylie suka itu. Wow, akhirnya Tom berhasil. Mary memutuskan boneka itu harus tidur dan memulihkan energi. Kamar tidurnya hampir siap, tapi pasangan ini membutuhkan 2 selimut.
atau kamar yang terpisah. Di rumah berbeda, kota berbeda, benua, atau bahkan planet, Tom tidak dapat apa-apa. Masalahnya adalah tidur dengan nyaman. Lagi pula dia tidak akan tidur, tapi memanfaatkan waktunya. Dia memotong balok kayu. Bagaikan seniman yang menemukan inspirasi, Tom membuat ranjang susun, tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Kylie tetap mengambil selimutnya. Dia tetap saja tidak bisa sembunyi dari Kylie. Mary ingin membuat video TikTok seperti teman-temannya. Orang tua Mary tidak keberatan dengan hobi itu, tapi mengkhawatirkan pelajarannya. Ayo buat kesepakatan, 10.000 suka dan dia bisa lupakan PR-nya. Sepertinya menarik sekali. Ayo kita mulai. Sukai video ini untuk membantu Mary menyelesaikan videonya. Pelajaran membosankan tidak akan kemana-mana. Boneka Tom membuat lemari untuk barang-barang istri tercintanya. Kylie menemukan baut dan mencari tahu dari mana asalnya. Yang pasti bukan dari lemari, mungkin dari kepala Tom. Lemarinya tidak kokoh dan sekarang lemari itu jatuh meniban Kylie. Suaminya tidak akan membiarkan itu. Dia adalah pahlawan. Itu karena rasa bersalah. Kylie tidak apa-apa. Sepertinya kita bisa menyelamati Tom. Mereka tertawa bersama dan tidak bertengkar. Mereka berhasil. Dalam dunia boneka yang ajaib, Tom tidak perlu repot-repot. Jika menginginkan TV, cukup keluarkan dari ponsel. Oh, dia melupakan remote TV-nya. Jika Kylie meninggalkan Tom, dia cukup menarik keluar gadis baru dari Trunder. Hidup ini sempurna. Dia tidak perlu ke toko untuk membeli camilan. Jujur saja, aku mau menjadi bonekanya Mary setidaknya sehari. Tom berencana tidak melakukan apapun seharian. Tapi tidak dengan Kylie. Dia mencium sesuatu yang busuk dan itu berasal dari Tom. Dia baru dapat aplikasi untuk mencuci seorang pria. Dia harus menyikatnya. Semoga sabunnya cukup. Aplikasi yang bagus. Hidup Kylie lebih romantis dengan aplikasi itu. Sekarang Tom sudah sempurna. Mungkin dia tidak senang, tapi sempurna. Tapi yang paling penting Kylie senang. Boneka Tom mencari pakaian di dalam lemarinya. Dia harus tanyakan saran pada istrinya. Kylie merasa kalau Tom akan mengenakan kaos yang kusut. Kaos itu cocok dengan wajah kusutnya. Kaos seorang pria harus terlihat seperti ini, tapi mereka harus lakukan sesuatu ke dinding. Mereka akan kerjakan nanti. Mary membeli mainan baru memakai uang makan siang yang disimpannya, tapi permainan sedikit agresif. Ayahnya tidak bisa membiarkannya. Kenapa boneka yang mirip dengannya tidak bisa membela diri? Situasi jadi makin gawat. Ibu bilang ada ruangan yang cukup untuk semuanya di rumah boneka. Dan seperti itulah karakter baru muncul di dunia boneka. Mereka langsung bersaing untuk mendapatkan perhatian Kylie. Mary merasa banyak ruang kosong di rumah boneka. Lalu dia pun membawa banyak barang-barang. Bahkan ayah suka ide menggunakan loteng menjadi rak. Tapi kursi besar bisa merusaknya. Semua punya batasan kan? Apa mereka bertengkar lagi? Mary menyelesaikan masalah dengan sangat sederhana. Dia membuat semuanya menjadi lebih kecil dan menyimpannya di rumah boneka. Ide yang bagus. Untungnya ayah punya tangan yang kuat dan tahu caranya. Ayo, minta ayah kalian melakukan ini. Mungkin akan berhasil. Ini menakjubkan, tapi tidak bisa dikembalikan jadi besar. Yang terpenting hidup keluarga Mary semakin membaik. Dia ingin menata sedikit rumah bonekanya. Dia temukan furnitur yang cocok di majalah. Tapi sofa 2 dimensi tidak berguna. Di saat seperti inilah bantuan ibu berguna. Ayah dulu punya selera humor yang datar dan ibu memperbaikinya. Sekarang ayah tidak punya selera humor. Sihir ibu butuh waktu untuk menyelesaikan masalah sofa. Kau cukup membutuhkan sesuatu dan pasti akan terkabul. Mary merasa bonekanya harus melakukan yoga. Boneka pasti lebih fleksibel. Kylie melakukan dengan baik. Tom bahkan takut membayangkan apa yang akan Mary lakukan padanya. Kalian bisa melihat perasaannya pada wajahnya. Dia tidak pernah melakukan peregangan. Ternyata tidak semuanya akan terasa menyenangkan.
Ibu ingin sedikit membantu putrinya, tapi ibu banyak bekerja dan kukunya patah. Ini sangat gawat. Semua keluarga berkumpul karena teriakannya. Ibu membanjiri rumah dengan air matanya seperti hujan deras. Atapnya tidak dirancang untuk kondisi cuaca ini. Sekarang atapnya bahkan bisa menahan hujan es atau meteor. Ayah bisa merapikan kuku juga. Dia serba bisa. Semoga tangan ibu masih ada setelah ini. Wow, ayah benar-benar berbakat. Mereka berubah menjadi keluarga bahagia. Mary merubah bagian depan rumah bonekanya. Sementara ibu merias wajah. Ayah sedang membaca dan tiba-tiba dapat ide brilian lagi. Dia bisa manfaatkan situasi ini. Ayah sering membuat ibu iritasi, tapi sekarang juga bisa membuat hidung ibu iritasi dari dalam. Ibu bersin dan riasannya hilang. Dia harus mengulanginya. Tapi kemana riasannya pergi? Oh, baiklah. Itu sangat aneh. Mary bekerja seperti lebah dan kelaparan seperti buaya. Dia siap memakan kuda Nil. Ibu ingin memesan makanan dan ayah mendukungnya untuk pertama kalinya. Mereka sudah di jalur yang benar. Seperti petugas antaran super cepat ini. Kenapa dia bahagia? Dia bekerja sebagai petugas antaran dan dia selalu tergesa-gesa sampai makanannya berantakan. Dia punya keberanian untuk menunggu uang tip. Oh, ibu hampir marah. Orang ini sudah terbiasa. Kali ini berjalan mulus. Ibu mengendalikan amarahnya. Boom! Semua makanan yang ada di kantung sudah sampai ke tangan keluarga itu. Perubahan alur cerita. Mereka sedang menata halaman belakang. Halamannya harus punya rumput yang empuk. Dan furnitur taman untuk teras. Tapi ayah terlalu bersemangat membuat semuanya menjadi kecil. Dia tidak sengaja melakukan pada Mary. Dan ayah pun langsung panik. Ayah harus mengembalikannya seperti semula sebelum ibu menyadarinya. Phew, sudah kembali seperti semula. Dan ibu datang. Ibu bawa kolam yang besar. Butuh waktu lama mengecilkannya. Mungkin ayah kelelahan dan juga panik. Mereka harus lakukan bersama. Mereka berhasil. Kekuatan keluarga itu sudah bersatu. Hubungan Tom dan Kylie jadi semakin dekat. Mereka senang sampai hati mereka bergetar. Sedikit sentuhan air dan halaman rumah boneka sudah siap. Kerja bagus. Membuat rumah boneka bersama lebih menyenangkan dibandingkan bertengkar. Ibu dan ayah tidak bertengkar selama 2 hari. Ini kesuksesan yang luar biasa. Mary memperbaiki retakan di pernikahan orang tuanya dan mengingatkan mereka kalau mereka bersama karena mencintai. Oh, ayah harus pergi bekerja. Dia menabung dari uang makan siangnya untuk ini. Tapi, inflasi. Angka 0 ditambahkan ke harga sebelumnya. Haruskah dia menyerah pada mimpinya dan tamat? Tidak mungkin. Ayah akan membuat taman hiburan di rumah ini. Ayah akan lakukan apapun agar putrinya tersenyum. Bahkan membuat ayunan. Bukankah ini menyenangkan? Maisy benar-benar menikmati hal ini. Ibu datang untuk melihat keadaannya. Dia terkesan. Dia tidak tahu kalau ayah menggunakan tali gantungan cuciannya. Dan semua pakaian ada di lantai. Ayah akan berada dalam masalah besar untuk yang ini. Dia sangat stres hingga sangat gelisah. Mungkin bisa jadi pengering pakaiannya. Maisy minta uang saku dari ayahnya. Tapi bukan begitu cara kerja taman hiburan ini. Dia harus menebak di mana uang disembunyikan. Akankah dia beruntung dan menemukan harta karunnya? Hei teman-teman, beri komentar di bawah di balon mana uangnya berada sebelum dia meletuskan semuanya. Ibu dan ayah sangatlah berbeda dan mereka bertengkar lagi. Dan rupanya lawan menyerang. Dinding tidak akan pernah berubah dengan cara ini. Seseorang harus menengahi. Mungkin Maisy, dia suka membuat bentuk kuda. Orang tua harus lebih mencontohnya. Kurangi pertempuran, lebih banyak aksi. Ayo menghias dinding bersama-sama, ini akan menyenangkan. Dindingnya bukan seperti yang diinginkan ibu atau ayah, tapi keinginan Maisy. Sebuah kincir dikelilingi oleh awan yang lembut. Maisy membuat karangan bunga dari kuda korsel. Sempurna.
Jadi seorang ibu harus kerja keras dan itu tidak dibayar. Mencuci piring itu membosankan. Ayah punya ide bagus. Kami punya atraksi baru. Menembak pakai senapan air. Mencuci piring sangat menyenangkan sekarang. Kau bahkan tidak bisa berhenti. Siapapun yang tepat sasaran akan mendapatkan kue. Ibu adalah penembak jitu yang nyata. Mungkin ada yang tidak kita tahu tentang masa lalunya. Piringnya jadi bersih. Tapi ada yang perlu membersihkan lantai. Pemenangnya. Ayah membuat labirin untuk putrinya. Keluarnya akan sangat sulit. Maju terus, Macy. Jangan pernah berhenti meraih mimpimu. Labirin ini tidak ada habisnya. Ayah terus membaca buku, sementara Macy tersesat. Dia benar-benar terjebak. Kemana dia harus pergi? Ayah pun tertidur. Ibu mencari Macy kemana-mana. Di mana dia? Manajer harus mengakhiri semua ini. Sudah berapa lama Macy terjebak di sini? Rasanya seperti selamanya. Ayah tidak tahu cara kerja permainan ini, tapi Macy punya beberapa ide. Ayah, jangan lihat atau ayah akan merusak kejutannya. Ayah seperti paku yang harus dipalu. Macy menyukai ini. Ayah belum memberitahu bahwa permainan itu tidak bisa diperbaiki. Pukul mainannya, bukan ayahmu. Membosankan. Kepala ayah sekarang sakit dan ibu mau ayah bersih-bersih. Tapi hari ini ayah sudah selesai. Ayah sudah menonton banyak video YouTube. Sekarang dia mengira dia pesulap. Dia akan membuat pertunjukan yang luar biasa. Dia membuat putrinya menghilang. Macy berubah menjadi sebuah bunga. Ibu sangat ketakutan. Apa itu? Pendingin minuman? Yang benar saja. Ibu merasa sangat buruk dan ayah harus membantunya. Sekali lagi, kali ini harus berhasil. Tunggu, bukan Macy. Siapa dia? Sihir adalah hal yang berbahaya. Bagaimana caranya agar Macy bisa kembali lagi? Triknya di luar kendali. Begitu juga anak ini, benar-benar aktif. Sangat bagus dia suka di sini, tapi orang tuanya pasti sedang mencarinya sekarang. Saatnya untuk membayar. Wow, dia kaya. Kesepakatan yang bagus. Macy lupa memberitahu orang tuanya kalau sekarang dia sebagai penjaga. Mereka tumbuh begitu cepat. Kita mungkin bisa kaya. Oh, halo teman lama. Jika ingin membuli anak-anak, kau tidak diperbolehkan di taman hiburan kami. Sepertinya ayah sibuk. Oh, tapi dia tidak punya waktu untuk membuang sampah. Ibu semakin marah. Ayah sibuk mengerjakan model mobil untuk Macy. Ayah terhenti di desain grafiknya, tapi sekarang ibu tahu cara multitasking. Untuk apa membuang sampah saat Macy bisa mengendarainya? Apalagi jika dia mengubahnya menjadi mobil. Dia suka dengan mobil ini, meskipun jalannya dengan kaki, bukan roda. Hei, permisi, perhatikan batas kecepatan. Ini tilang pertamanya. Ambillah gambar, ini perlu waktu lama. Kami harus menyita mobil ini untuk penyelidikan. Ayah mempunyai ide baru. Trampolin, jadi Macy bisa melompat ke langit-langit. Buat bingkai dari rongsokan logam tua. Bingkainya sudah siap. Apa yang akan dia pakai untuk trampolinnya? Oh, dia punya jaket kulit tua. Ibu sangat menyukai penemuan ayah. Dia membuat pengorbanan besar untuk putrinya. Alam semesta memberinya hadiah yang besar. Dia sangat menyayangi Macy. Ini adalah wahana baru. Rumah hantu. Sangat menakutkan. Apakah itu Hagi-Wagi? Bukan, itu dokter gigi. Berapa biayanya? Ya ampun. Setiap taman hiburan membutuhkan popcorn, bahkan taman hiburan di rumah. Ibu mulai lapar dan ingin menonton TV, tapi tetap harus membayar. Jangan marah ya, ini hanya bisnis.
Untuk $2 hanya ini yang kau dapat. Jika mau lebih, bayarlah. Tidak ada pengembalian uang. Ayah membuat boneka untuk Messi. Kau bisa dengan mudah mengganti pakaiannya. Ayah tidak bilang dia memulai dengan membuat kuda. Dan dia sudah gagal total. Tapi siapa peduli? Messi senang. Dan dia juga punya kejutan untuk ayah. Dia akan menyukainya. Sebuah kemeja kertas dan dasi. Kelihatannya bagus tapi tidak dipakai saat hujan. Permainan yang lain. Ayo lihat seberapa bagus bidikan ibu. Wow, itu benar-benar hebat. Messi sangat bangga dengan ibunya. Dia tidak bisa berhenti. Semua tampak seperti target baginya. Ini semakin konyol. Apakah ayah target berikutnya? Wow, cincin itu ada di jarinya. Ibu bisa melakukan apa saja. Bahkan bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Ayah tidak bisa berhenti. Dia belum pernah menikmati hidup ini sejak dia dipecat. Taman hiburan punya hal yang menyenangkan lainnya. Salah satu balon ini penuh dengan air. Semua karena keberuntungan. Dan ayah adalah orang yang tidak beruntung. Ibu melakukan lebih baik. Atau tidak, ini tidak bisa berlanjut. Hei ayah, kau mau kemana? Dia akan mandi sambil bermain. Ibu juga tidak beruntung lagi sekarang.